Kelas apa kita C ya? Tes. Suara aku masuk nggak? Oke. Aku mulai ya. Jadi materi praktikum minggu ini kita bahas tentang JavaScript sama intro PHP. Nah, Pertama, tapi rapi coba jadi. Iku loh, Mbak. Buat lagi loh. Yang penerbitan. nah di sini aku bahas yang sering dipakai buat misal kita mau buat website. Nah, pertama-tama kalian jangan lupa buka VS Code kalian ya untuk memperhatikan. Soalnya nanti di akhir ada tugas tentang JavaScript dan ini berlaku buat kelas A dan kelas C. Oke, selanjutnya di sini aku udah ada codingan buat webnya sih. Pertama, cara menautkan teks script JavaScript dalam HTML itu ada dua cara, yaitu dengan cara di dalam HTML-nya sendiri, terus kita menulis dengan tulisan teks script, kemudian kita bisa manggilnya dengan cara memakai atribut src, kemudian nama file JavaScript kita. Nah, kemudian yang cara kedua yaitu dan Recording in progress. Kemudian yang kedua yaitu memanggil file JavaScript dengan cara filenya terpisah. Seperti kayak CSS kemarin, itu kan kita memakai file yang terpisah. Nah, kalian bisa memakai, maaf, tadi keliru. Kalau yang file terpisah, kalian bisa memanggil file JavaScript-nya dengan cara search javascript.js. Tapi kalau semisal kalian mau jadiin satu JavaScript-nya di tag HTML, kalian bisa langsung pakai tag script tanpa adanya atribut source. Jadi langsung menaruh script-nya di tag
JavaScript. Jangan lupa ditutup dengan slash. Oke. Terus di sini ada namanya JavaScript event. Nah, JavaScript event ini apa? Biasanya itu dipakai semisal kita mau mengubah salah satu tulisan atau Ardian, ya. Oke. Event. Nah, event ini buat kayak dia ngehandle suatu semisal ada button gitu ya. Nah, dia itu buttonnya itu pertama ada tulisan A. Nah, dia itu bisa diubah jadi tulisan B, bisa memakai event dengan memakai atribut onClick. Ini misalnya di sini tuh nah di sini semisal ada button onClick, atribut onClick. Kemudian di sini dokumen get element by ID. Sebelumnya dokumen get element by ID itu apa? Dokumen get element by ID itu termasuk dalam JavaScript DOM. Nah, JavaScript DOM itu apa? JavaScript DOM itu ialah when a web page is load. Jadi kayak semisal dia itu bisa mengubah tulisan atau style dari tag yang mau kita ubah gitu. Nah, ini. Nah, dalam JavaScript DOM, dokumen objek itu ada macam-macam metodenya. Di sini ada 3, yaitu dokumen get element by ID. Jadi dia mengambil dari ID-nya. Kemudian di sini ada dokumen get element by tag name. Dia mengambil elemennya berdasarkan tag-nya. Kemudian di sini ada dokumen get element by class name. Dia mengambil elemennya menggunakan kelasnya. Tuh. Untuk lebih detailnya kalian bisa explore di School tentang DOM dokumen. Nah, terus di sini yang mau aku bahas itu tentang tadi yang event. Nah, di sini kan ada button. Itu kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada button, kemudian di sini ada onClick, eventnya, event buat mengubah isi atau ya mengubah isi dari button ini. Nah, di sini kita ambil dari dokumen get element by ID. Nah, di sini ada tag P yang mana ID-nya adalah demo. Kemudian di sini ada inner HTML. Inner HTML itu apa? Inner HTML yaitu teks atau elemen yang mau kita ubah di dalam HTML itu. Nah, di sini kan ada kayak tulisan the time is ya. Nah, kita itu mau ngeubah kalimat the time is ini dengan diubah menjadi gitu. Nah, dengan kita ambil get element by ID demo. Kemudian ketika kita klik buttonnya dengan event on klik, nah dia akan memunculkan waktu date. Kemudian ada
DOM CSS. Nah, DOM CSS ini gunanya yaitu untuk mengubah HTML style-nya. Nah, untuk penulisannya, di sini ada dokumen get element by ID. Kalau ini berdasarkan ID ya. Kalau misal kalian mau berdasarkan class ya juga boleh. Terus di sini ditulis style, kemudian propertinya. Propertinya ini kayak misal kayak color, background color yang pengen kalian ubah gitu. Misal contohnya di sini ada tag P dengan ID P2, kemudian isinya paragrafnya hello world. Kemudian buat JavaScript-nya, di sini dokumen get element by ID, ID-nya kan P2. Oke, kemudian kita mau mengubah hello world ini, yang warna hitam ini diubah menjadi warna biru dengan cara menggunakan style color, kemudian diganti dengan warna biru. Untuk contohnya, nah di sini contohnya kan kalau di P1 itu hello world-nya warna hitam. Nah, kita mau ubah menjadi warna biru. Ini kalian bisa ubah ID-nya. Jadi warna biru. Kemudian di sini juga ada mengubah font family sama font size-nya. Di sini ada contoh kedua, yaitu tag P dengan ID P2. Hello world-nya kita ubah font family-nya menjadi Arial sama font size-nya lebih besar. Terus selanjutnya function. Nah, ini gunanya untuk mendefine apa ya? Kayak kalian di Python gitu. Nah, tapi aku ambil functionnya ini buat mengubah dijadiin satu sama event tadi. Jadi, misal, nah di sini, tadi ada contoh. Kan aku di sini udah ada gambar. Terus lagi lama banget ini. Nah, udah di sini aku ada contoh, misal JavaScript HTML event. Terus aku mau mengubah on click event attribute ini, click on this tag ini mau diubah jadi bukan click on this tag, sama button ubah aku. Nah, caranya gimana? Kita pakai Nah, di sini kita bisa menggunakan function juga. Ini aku step JavaScript-nya
Disalin. Nah, pertama kita buat caranya buat mengubah teksnya yang tadi yang click on this text itu diubah menjadi semisal halo gitu ya. Kita pertama bisa buat function change text berdasarkan ID, kemudian ID inner hero. Nah, kita kembali ke browser. Nah, ketika klik on this tab, dia akan berubah menjadi hello. Nah, itu. Kemudian kita bisa mengubah warna sama teksnya itu tadi yang pakai DOM CSS dengan cara misal ini kita bikin function lagi. Function kita mau ubah buttonnya. Di sini aku udah ada tadi dengan cara pakai event on click. Kemudian dokumen kita ambil kuncinya, kita pakai ID. Kemudian di sini aku udah mendeklarasikan kalau semisal ID-nya itu btn. Kemudian kita akan mengubah warna background colornya si button tadi dengan cara yang DOM CSS tadi, yaitu dipakai style dot terus properti yang akan kita ubah kan background colornya ya, berarti kita tulis background color. Nah, tadi kan warnanya merah. Misal kita ubah jadi warna kuning. Nah, terus semisal aku mau ubah teksnya tadi kan warnanya putih, kita ubah jadi warna biru. Itu sama penulisannya, cuman propertinya ini kita ubah. Nah, terus udah. Nah, dia akan berubah warna menjadi kuning dan tulisannya jadi warna biru. Misal kita mau ubah teksnya, kalian bisa pakai seperti font family. Misal kita ubah popping. Nah, ketika kita klik, nah dia akan teksnya, warna dan background colornya akan berubah. Apakah sampai sini paham?
Apakah ada yang ditanyakan, guys? Kalau misal nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya ya, PHP. Oke. Tes, suara kedengaran. Oh ya, teman-teman, ini aku absennya nggak tahu kapan ya. Pokok kalian aku SS. Ketika kalian on cam nggak on cam. Kalau off cam aku alpha kecuali yang izin. Oke, lanjut. Oke. Oke, buat JavaScript DOM tadi, itu tuh materinya emang sedikit ya. Jadi bisa kalau misal teman-teman mau lebih expert lagi, bisa teman-teman kulik-kulik sendiri. Di situ sebenarnya ada banyak, ada on click, ada on aktif, ada event-eventnya ada banyak. Tapi buat Mas, permisi Mas, suaranya kecil. oh ya bentar. Tes gini masih kecil. Masih kecil ya? Masih Mas, masih. Oh, masih. Bentar ya. Tes. Kedengeran? Besar apa kecil? Halo. Oke. Oke, aku ulangin aja ya. Apa yang JavaScript DOM tadi itu materinya emang sebenarnya sedikit, tapi buat lebih expertnya bisa teman-teman belajar sendiri soal events-eventsnya apa aja. Di situ sebenarnya banyak events-eventsnya, ada on click, on active atau yang lainnya gitu. Tapi nggak mungkin semua kita pelajari di sini. Kita tadi Kak Isabel udah bilang apa on click ya. Itu memang yang paling sering digunakan dari JavaScript DOM itu on click gitu. Jadi bisa teman-teman kulik-kulik sendiri untuk aduh, mana? Nah, bisa teman-teman kulik-kulik sendiri untuk materi-materi yang lain. Ntar, aduh, kenapa nih? Ntar, suaranya masih terlalu kecil, masih kecil, masih kecil. Ntar.
Riz, kamu ke mute loh. Halo, halo. Gimana suaranya? Masih kecil kan? Mas, tapi Masih Mas, tapi udah lumayan Mas. Udah lumayan. Oke, ini mic-nya udah di depan mulutku pas kayak. Oke, mana antar? Eh, Screenku kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi saya putih. Ini dia aku ngebling Masih loading dalam. Dia aku ngebling hitam putih. Waduh. External display record disconnect. Bentar, bentar. Nah, gimana? Nah, udah aman. Udah aman. Ya ini nggak tahu kenapa laptopku ke zoom sendiri. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas tentang ini ya, tentang PHP. Jadi PHP itu bahasa yang dia jalan di server side. Nah, kemarin kita udah belajar HTML, CSS sama JavaScript ini dia berjalan di client side ya. Client side itu di tampilan di akses klien ini gitu. Nah, kalau yang server side itu dia tampilan yang di belakang ini, belakang klien. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara tampilannya seperti apa, tapi eh ya kita dengan CRUD itu bisa dibilang itu adalah server side. Nah, PHP itu lanjut aja ke PHP. PHP itu adalah hypertext processor. Nah, dia itu open source language ya, bahasa yang open source. Kalian bisa pakai dan gunakan secara free. Dan PHP ini dia di execute atau dijalankan di server yang aku udah bilang tadi. Kalau PHP ini adalah server side. Nah, terus di dalam PHP ini ya pakai extension ini .php, terus bla 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 ini bisa kalian baca sendiri. Nah, terus eh, ini apa yang bisa dilakukan PHP? Nah, PHP ini bisa nge-generate dynamic page content gitu. Jadi data-data yang ada di dalam seperti ini ya, seperti misal ini deh, misal advertisement. Nah, advertisement ini kan apa datanya selalu dinamis ya. Iklannya nggak selalu ini apa ini, ini. Ya iklannya nggak selalu seperti ini gitu. Nah, ini bisa diedit sama si PHP gitu. Misal ada konten yang perlu kita ganti CRUD file eh, seperti data table atau apa ya tabel-tabel gitu kan perlu kita tambahkan datanya. Nah, itu kita pakai PHP. Nah, terus nah ini PHP bisa CRUD ya. Ini create
open, read, write, delete, and close files on the server. Nah, create ini membuat, open membuka, dan close ini membuka menutup. Read ini untuk membaca, write itu untuk menulis menulis data. Nah, untuk delete ya menghapus data. Ini selanjutnya PHP ini kan collect form data gitu. Jadi PHP ini juga bisa menerima request gitu. Jadi apa ya namanya ya? Data yang dikirimkan dari HTML itu bisa dioperasi pakai PHP, bisa dijalankan di PHP juga gitu. Nah, terus PHP juga pakai cookies. Nah, cookies ini dia dia juga bisa mengirim dan menerima cookies. Nanti ini udah lumayan expert ini ya. Nanti aja belajar cookiesnya, tapi kita perlu tahu kalau PHP ini bisa menerima dan mengirim cookies. Nah, terus PHP ini juga bisa add, delete, modify data in your database. Nah, jadi PHP ini bisa eh, mengubah database ya. Jadi kita bisa menghubungkan antara apa ya, kalau misal kalian di data data basis data, di basis data kan pakai apa basis data itu? PostgreSQL ya. Jadi kayak gitu, itu kayak MySQL bukan PostgreSQL. Itu beda ya, teman-teman. Nah, terus PHP ini can be used to control user access. Nah, ini bisa mengontrol ya, mengontrol akses dari user. Jadi kita bisa menentukan apa aja yang perlu user itu lihat dan apa aja yang nggak perlu user itu lihat atau nggak boleh dilihat gitu. Terus PHP can encrypt data. Nah, encrypt data ini penting untuk password karena kita nggak mungkin menyimpan password langsung data stringnya karena itu sangat 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 berbahaya gitu. Jadi harus kita enkripsi terlebih dahulu. Nah, kenapa PHP? Karena PHP ini bisa jalan di semua platform. Teman-teman yang pakai Linux, Mac atau ya yang paling umum Windows itu bisa jalan. Nah, terus PHP ini kompatibel dengan hampir semua server. Nah, yang paling populer, yang paling digunakan di PHP itu biasanya pakai Apache. Server Apache nanti juga akan saya bahas ya. Nah, di bawah aja. Terus PHP ini juga support wide range of databases. Jadi database yang digunakan di PHP, yang digunakan oleh PHP itu juga banyak teman-teman. Bisa MySQL, Postgre, SQLite. Kalau yang NoSQL saya belum pernah pakai sih, tapi harusnya bisa pakai MongoDB, MariaDB atau yang lain ya. Atau database-database yang berbasis memori itu juga bisa. Nah, asalnya ini ya PHP free, bisa teman-teman klik aja ini di php.net. Terus PHP juga easy to learn. Jadi teman-teman tenang aja, PHP ini lumayan easy ya. Nah, teman-teman bisa download di sini. Bisa download aja di download di sini bisa teman-teman klik. Nah, bisa teman-teman download yang ini aja, yang Windows download. Nah, nah bisa teman-teman yang langsung yang zip. Biasanya saya yang zip sih, yang zip yang atas sini. Nah, tapi teman-teman juga bisa download XAMPP. Nah, XAMPP itu apa? XAMPP itu dia server yang digunakan lokal, di lokal server. Jadi dia penyedia lokal server. Jadi kita nggak perlu apa ya namanya ya, hosting-hosting buat kita akses, buat kita jalankan. Tapi buat kita bikin database-nya kita nggak perlu hosting-hosting. Karena itu masih dalam tahap development atau dalam tahap pengembangan, itu eh, maka database-nya itu masih di komputer kita sendiri. Database komputer kita sendiri, kode-kodenya juga di komputer kita sendiri. Orang lain belum bisa akses. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi server ini XMPP ini menggunakan local server ya. Kalau di Windows kita pakai XAMPP. Kalau di Mac pakai PP kalau nggak salah ya. PP kalau di Linux saya kurang tahu sih kalau pakai apa. Nah, terus ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini udah ada sih, udah ada XAMPP for Mac, Linux sama Windows. Teman-teman langsung aja download yang paling terbaru ini ya, yang kelihatan nggak sih? Nah, yang paling terbaru ini
yang paling bawah 8.2 versinya. Nah, langsung teman-teman download aja, langsung teman-teman install dan next 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 dan next. Nah, seperti biasanya ya. Nah, terus cara menjalankannya gimana? Teman-teman buka control panel ini, control panel XAMPP control panel dan teman-teman start aja yang Apache. Kalau misal teman-teman pakai database ya tinggal yang MySQL. Nah, dua yang paling atas ini yang paling penting ya teman-teman. Apache ini buat lokal servernya, MySQL buat database-nya. So aja saya start di sini. Terus oke, sekarang ke file PHP-nya ya. Nah, ini untuk instalasinya. Instalasinya apa yang tadi ya, yang udah saya bilang tadi. Jadi bisa teman-teman apa pakai PHP, PHP ini, pakai webnya aslinya PHP atau pakai XAMPP. XAMPP ini udah include PHP ya, teman-teman. Nah, terus cara ngeceknya coba PHP min version. Nah, ini udah keinstall. Kalau misal teman-teman ketik PHP min version, ini udah keinstall. Kalau misal udah muncul kayak gini, berarti PHP-nya udah ada di komputer teman-teman, di PC teman-teman. Jadi ini PHP 8.2.12 ini yang saya pakai gitu. PHP yang lumayan terbaru ya. Nah, terus cara bikin filenya, bentar. Oke, nah lanjut aja ke sintaks. Untuk yang instalasinya, mungkin kalau teman-teman nggak bisa install sekarang, nggak apa-apa. Nanti apa kalau misalnya ada kesusahan, nanti bisa hubungi salah satu dari kami ya. Hubungi semuanya nggak apa-apa. Nah, terus apa? Bisa bikin file PHP. Nah, file PHP misal apa ya? Syntax.php. Nah, di sini maaf. Nah, sini bisa langsung klik PHP. Nah, bisa langsung enter. Kalau misal teman-teman nggak ada yang seperti ini, bisa teman-teman download dulu di extension ya. Namanya PHP mana? Nah, ini bisa untuk yang PHP ini terserah ini download atau nggak download nggak apa-apa. Paling penting itu interlevance. Interlevance ini lumayan berguna dan debug ini buat ngejalanin PHP-nya. Jadi nggak perlu XAMPP juga bisa sebenarnya teman-teman. Tapi nggak bisa seluas atau eh, se apa ya? Kalau misal PHP itu nanti bisa kita masukin tag, bisa kita masukin sintaks HTML, bisa kita jalankan di browser. Nah, itu kita gunakan XAMPP. Kalau misal kita pakai debug aja, itu cuman bisa tampil di terminal. Kayak kalau misal kita debug pakai Python itu ya. Nah, itu kan cuman bisa tampil di terminal aja. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja klik echo, misal hello world. Ya, jangan lupa titik koma ya. Terus jangan lupa ini tag pembuka sama tag penutup PHP-nya, jangan lupa. Terus, nah cara menjalankannya, kalau misal teman-teman pakai XAMPP, itu pastikan teman-teman apa membuat file ini itu ada di dalam ini, di dalam C XAMPP. Terus teman-teman cari htdocs. Nah, teman-teman bikin folder baru aja, misal ini belajar gitu. Terus, nah teman-teman ini kan ada syntax.php. Nah, ini filenya teman-teman taruh di sini semua. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Langsung aja. Kalau teman-teman jalankan ya, jangan lupa. Teman-teman ketik localhost/localhost/ foldernya, folder dari htdocs ya. Berarti kalau udah habis dari htdocs di pweb_d. Nah, terus nama filenya apa? Nama filenya ini syntax.php. Nah, ini bakal muncul di sini. Oh, iya. Nah, ini bisa pakai seperti ini untuk yang apa? Yang localhost ya. Yang XAMPP. Nah, oke. Nah, untuk mengeprint ini kita pakai echo spasi, terus kita pakai string ya. String
ya kita pakai string, terus jangan lupa titik koma. Di PHP sangat penting titik koma itu. Nah, terus kita lanjut aja untuk sintaks-sintaksnya. Nah, di sini di dalam file .php ini juga bisa kita masukkan HTML. Kita juga bisa masukkan HTML. Misal apa? Misal seperti ini. Ini aku nggak bisa komen. Ya, bisa aja. Nah, bisa masukkan ini. Teman-teman udah tahu ya di tanda seru, terus langsung enter. Nah, tanda seru enter, langsung keluar seperti ini. Dan ini misal apa ya? Sintaks PHP gini ya. Nah, bisa teman-teman masukin tag HTML H1, misal ini H1. Terus bisa teman-teman masukin juga PHP karena ini ada di file PHP ya. Pastikan teman-teman ini ada di file PHP, bukan di file HTML gitu. Jadi eh, sintaks atau teks kode HTML-nya kita masukkan ke file PHP. Tuh, nah, langsung aja terus echo, nah, hello world. Jangan lupa titik koma. Kita yang tadi ya masih masih dengan file yang sama, kita refresh bakal keluar berjalan seperti ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu apa open file in browser gitu nggak perlu. Teman-teman langsung aja dan refresh itu langsung udah berjalan, dan ini dinamis ya teman-teman. Sudah dinamis karena kita pakai PHP. Dinamisnya nanti akan berjalan seiring waktu aja. Kenapa kok dinamis gitu? Karena nanti ada hubungannya dengan database. Nah, terus PHP case sensitivity. In PHP, keywords bla 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 ini class function are not case sensitive gitu. Jadi untuk yang if, else, while ini itu bukan case sensitive. Jadi teman-teman bisa echo-nya kapital semua atau echo-nya ya ada yang kapital ada yang enggak atau lowercase semua gitu kan. Itu terserah. Yang penting tulisannya echo. Kalau misal tulisannya echo ya ya udah kita akan mengeprint PHP gitu. Nah, oh ya, teman-teman, kalau misalnya yang debug ya, coba yang pakai debug itu bisa langsung klik ini atau biasanya itu pakai Ctrl F5. Nah, agak bingung. Nah, kalau pokoknya langsung debug di sini. Nah, ini kalau pakai terminal bakal keluar kayak gini. Nah, ini kan kurang enak buat dipandang ya. Mending kita langsung ke buka ATM, buka filenya aja pakai localhost gitu, lebih enak buat ditampilkan, lebih enak buat dilihat gitu. Nah, jadi seperti itu buat debug. Silakan aja. Nah, oke. Oke, lanjut. Terus kita bikin variabel. Nah, variabel di PHP itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita perlu apa dolar, nama variabel ini bebas sama dengan baru nama value-nya. Nah, itu variabel ya. Coba kita copy aja yang di sini. Ini eh, di bawahnya aja kita kasih BR atau break row ya. Nah, ini teman-teman bisa seperti ini. Oh, ini nggak ada pretiernya. Nah, bisa teman-teman taruh aja seperti ini atau digabung. Ini juga bisa. Nah, karena ini juga sama-sama PHP ya. Jadi langsung coba kita refresh yang tadi. Nah, kenapa ini error? Nah, error. Ada yang error ya? Karena nggak ada variabel yang ini variabel color yang kapital semua itu nggak ada ya. Sama seperti penggunaan variabel-variabel pada umumnya ya teman-teman. Nah, enaknya kalau di apa kalau di XMPP ini juga ada message errornya. Nah, jangan lupa buat baca message error ya teman-teman. Jadi undefined variable color in syntax.php pada baris ke-16. Nah, ini perlu teman-teman cari kalau misal teman-teman ketemu error. Baris ke-16 itu yang mana? Yang ini. Jadi yang variabel ini yang error. Jadi seperti itu buat error itu penting buat dibaca. Nah, ini udah yang sintaks. Terus kita next aja buat comments.
Nah, buat komen ini ada banyak ya teman-teman. Ada tiga jenis. Ini buat single line. Single line itu ada dua. Ada tanda hashtag atau slash slash ya. Tapi kalau teman-teman defaultnya pakai pakai apa? Pakai kontrol tanda tanya itu bakal slash slash. Bakal slash slash dan bakal meskipun banyak baris itu slash slash semua seperti itu. Tapi bisa teman-teman kayak gini. eh, ini komentar eh, multi line. Nah, mm, dan yang salah. Nah, ini komentar multi line. Seperti ini. Oke, buat multi line ya ini sama ya untuk komentar-komentar bisa teman-teman tinggal di kontrol tanda tanya aja, nggak perlu ribet-ribet buat ngafalin comments ya. Nah, ini bisa kayak gini ya teman-teman. Jadi bisa komennya diletakkan di tengah-tengah apa variabel atau di ini bisa. Nah, ini untuk variabel yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi dia pakai dolar, terus baru apa namanya apa gitu. Nah, buat penamaan variabelnya seperti ini, diawali dengan tanda dolar, terus eh terus start harus di start memakai letter or underscore karakter gitu. Jadi harus pakai letter itu huruf ya. Atau underscore karakter. Jadi bisa pakai underscore. Terus variable name cannot start with a number. Nah, jadi nggak bisa diawali dengan angka gitu. Coba aja satu. Nah, ini integer. Nah, ini nggak bisa, teman. Kalau misal, nah ini bisa. Kalau misalnya tanda seru, nah bisa. Coba aja. Nah, ini satu, ini error. Error. Nah, oke. Seperti ini. Terus ini juga bisa terserah ya, bisa arcane sensitif. Ya namanya variabel ya, harus sensitif ya. Terus ini bisa teman-teman taruh aja ke apa? Ke echo, misal kita pengen ngeprint gitu. Jadi bisa seperti ini. Bisa pakai titik. Titik ini buat apa? Plus kalau di Python itu pakai plus ya, pakai jadi misal my name car is jadi plus gini. Nah, ini juga bisa. Tapi plus ini itu setahuku dia nggak pakai spasi. Itu. Jadi coba kita run. Oh mana? Oh, nggak bisa. Oh ya, dia 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 nggak bisa ini. Dia error. String plus string dia error. Jadi kalau misal kita mau string tambah color ini kan string ya, red ya. Nah, kita harus pakai titik. Atau teman-teman juga bisa kayak my house is. Nah, bisa langsung seperti ini. Nah, my house is red, my car is red. Jadi bisa langsung diletakkan di tanda petik. Ya, kalau di dalam satu string ini bisa langsung diletakkan di dalamnya nama variabelnya. Jadi ini pilihan teman-teman aja terserah. Terus lanjut kita coba lihat-lihat apa lagi di sini. Nah, ini untuk yang plus ya, untuk yang plus tadi itu buat mat apa ya mat ya? Buat operator angka. Jadi kita bisa menambahkan variabel seperti biasa. Terus buat nama variabelnya Semester 2 Mas, semester 2. semester 2 bener ya, semester 2. Oke, oke dah. Nah, ada yang semester 2 ada yang semester 4 kayaknya. Nah,
apa kalau misal di Python itu juga sama ya kayak gini ya. Tapi kalau di C Sharp mungkin kalian belajar PBO di C Sharp itu kita pakai assign dulu tipe datanya apa, kita tulis tipe datanya apa. Tapi kalau di PHP itu nggak perlu, itu sama kayak Python gitu. Jadi kita nggak perlu menentukan tipe datanya apa, langsung aja kita tulis variabel terus integer gitu. Kalau misal angka ya nanti variabelnya akan otomatis integer. Kalau misal huruf itu string bakal otomatis string gitu. Di ini ya, di petik ini ya. Coba kita run. Nah ini bakal otomatis. Kenapa kok nggak ke enter? Karena kita nggak pakai BR. Kita bisa masukin BR ini. Jadi misal kita tambahkan aja. Nah, kita tambahkan. Bakal ke enter. Jadi kita bisa memasukkan sintaks atau kode PHP. Ini kan kode HTML. Biar ini kan kode HTML ya. Nah, kita bisa masukkan aja ke dalam ini. Siapa tuh yang on mic tuh? Oke, terima kasih. Nah, terus ini PHP support the following data types. Nah, di sini ada ada tipe-tipe datanya seperti biasa ada string, integer, float, boolean, dan ini array. Ini ada object, ada null, ada resource. Nah, yang biasa dipakai itu yang resource ini jarang sih, jarang dipakai. Biasanya dipakai itu sampai null lah ya. Nah, ini apa biasa dipakai. Terus, nah ini kita bisa melihat tipe data yang kita gunakan. Jadi kita bisa lihat pakai yang namanya vardam. Coba aja vardam, nama apa variabelnya apa, misal y. Nah, terus sini string. Oh iya, belum ditambahin BR. Nah, ini string, terus jumlah hurufnya ada berapa, dan ini value-nya apa, gitu. Nah, kalau misal yang X, seperti apa? Nah, yang X integer 5. Itu doang. Tuh, jadi ya seperti itu. Ini aku komen aja dulu. Nah, integer 5. Karena ini X ini value-nya 5 ya. Terus kita lanjut. Nah, ini bisa teman-teman lihat aja di sini. Ini vardam, aku copy aja. Nah, langsung kita lihat. Nah, ini ada integer 5, string 4 John yang tadi, ya, yang John ini. Terus ini 3,14, ini float. Nah, true ini boolean, true langsung seperti ini. Terus ini ada array. Nah, ini ada array di sini. Terus ini ada null. Nah, teman-teman mungkin bingung, array itu apa? Array itu termasuk list apa array itu termasuk objek gitu ya? Nah, atau dictionary. Nah, array itu di apa? Di PHP itu ada dua macam ya, teman-teman. Array, mana array? Array di sini. Nah, array itu ada dua macam, yaitu list atau list itu nah ini indexed array sama associative array. Nah, ini ada dua, index array sama associative array. Kalau index array itu sama kayak list kalau di Python. Nah, kalau associative array itu sama kayak dictionary kalau di Python. Array itu ada dua tipe data ini, bisa teman-teman pakai suka-suka ya. Nah, kalau misalnya indexed array itu kayak apa? Nah, array itu sama kayak apa? Sama kayak yang list yang ada di Python. Bisa teman-teman ini cars array langsung array tanda kurung ya. Atau bisa bisa pakai langsung kurung siku aja. Ini untuk yang indexed array. Jadi aksesnya itu pakai indeks. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Nah, ini untuk indexed array. Nah, untuk associative array kita pakai key value. Nah, key value kalau di Python kan ada dictionary tuh. Nah, dictionary itu juga key value.
ininya apa ya? Pakai jadi kita bisa mengakses key untuk mengakses value-nya. Kita bisa memanggil key untuk mengakses value-nya. Gitu. Jadi untuk brand pakai ini ya sama dengan panah gini sama dengan lebih dari terus value-nya apa. Gitu. Nah, di sini jadi ngaksesnya itu bukan lagi pakai indeks tapi pakai key-nya. Nah, ini nanti bakal keluar value Mustang seperti itu. Nah, untuk mengganti value ini juga sama kayak index array, tapi ini pakai ini ya, pakai nama key-nya, pakai here ini. Dan pakai key-nya, terus oke. Nah, ini buat yang lain-lainnya bisa teman-teman baca sendiri untuk detail detail dari array ya. Array ini sebenarnya array ini apa ya? Gampang-gampang susah sih. Soalnya susahnya itu karena bingung teman-teman apa bedanya index array sama associative array. Tapi harusnya setelah saya jelaskan tadi itu eh, nggak terlalu bingung sih ya antara index array sama associative array. Kita coba aja langsung ke string yang tadi kita balik. Nah, ada yang namanya double or single quotes. Nah, ini mungkin teman-teman bingung. Ada yang namanya double quotes sama single quotes atau petik dua sama petik satu. Nah, ini sudah ada bedanya, teman-teman. Jadi untuk petik dua, ini kalau misal kita masukin variabel di dalamnya, itu variabelnya bakal mengambil variabelnya bakal kebaca kalau itu variabel. Nah, kalau misal pakai petik satu, semuanya akan dianggap string gitu. Jadi $X ini tidak menghasilkan John, tapi $X ya $X gitu. Itu untuk bedanya string dari double quotes dan single quotes atau petik satu dan petik dua. Nah, ini buat function-function yang seperti ini bisa teman-teman cari-cari sendiri ya karena sangat-sangat banyak sekali untuk strlength ini untuk panjang stringnya dan untuk word count ini untuk menghitung eh, total angka total huruf total kata di stringnya. Terus ini ada str post ini untuk spesifik search spesifik gitu. Jadi kita bisa nyari spesifiknya apa. Nah, ini bisa teman-teman cari sendiri. Ini untuk modify string, untuk str to upper ini untuk menjadikan semua di sini, semua string yang ada di sini itu uppercase gitu. Nah, untuk apa yang str to lower menjadikan semua ini untuk menjadi lowercase gitu. Nah, ini bisa kita replace juga. Di sini kita replace the text word with dolly dari $X gitu. Nah, ini sangat-sangat banyak teman-teman untuk function-functionnya ya. Nah, ini bisa kita concatenation atau kita gabungkan atau di-combine ya. Kita gabungkan itu menggunakan titik. Nah, jadi yang teman-teman yang tadi, yang titik yang seperti ini, kita gabungkan yang titik ini aja dah. Jadi di sini ini kita gabungkan antara string yang my car is, string yang dari color, dan string yang dari BR. Nah, ini kita gabungkan jadi satu menggunakan uh, concatenate atau combine ya, concatenation. Nah, nah ini untuk bisa ini simple sih harusnya ya. Apa maksudnya teman-teman harusnya udah paham pakai spasi-spasi. Nah, ini untuk slicing strings. Ini seperti biasa kita start slicing at index. Ya, kenapa? Altamis? Permisi Mas, untuk kelasnya apakah masih lama gitu? Enggak sih harusnya. Oh iya. Iya. Udah mepet buka ini, Mas. Bukannya jam berapa sih? Di di Jember kan kalian? 17.20 Mas. 17.20. Oke dah. Dikit dikit lagi aja dah. Apa ya terakhir ya? If else saja yang paling dikit-dikit aja. Kalau gitu ini masih ada if else sama for ya kali ya. If else sama for aja. Nah, ini if terus kondisi kita pakai kurung siku dan ini pakai kurung kurawal. Terus ya ini kalau misal kondisinya true seperti biasa ya teman-teman seperti
apa if else seperti biasanya. Terus kita juga pakai nested if juga ada. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, namanya ternary operation. Itu juga ada di sini. Ini karena waktunya udah mepet juga, jadi next aja dibahas untuk ternary operation itu bisa dipakai di PHP. Nah, untuk loop seperti biasa, loop ada while sama for. Do while ini terserah ya teman-teman. Do while teman-teman pakai atau tidak, karena sangat-sangat jarang dipakai. Kalau aku biasanya sangat-sangat jarang dipakai sih. Itu yang for ini seperti biasa. Startnya dari mana sampai ke berapa dan apa iterasinya itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca untuk jadi untuk yang expression 1 ini bakal dijalankan sekali. Untuk yang expression 2 ini bakal dijalankan sebelum iterasinya dimulai. eh apa yang expression 3 dibaca setelah iterasinya dimulai. Nah, tapi di PHP ini ada satu lagi yang namanya for each. For each ini jadi kita bisa mengambil apa ya, mengambil dari array gitu. Jadi ini ada array kan, green, red, green, blue, yellow. Nah, kita bisa mengambil mengiterasi for each-nya ini, mengiterasi for each-nya. Kita langsung panggil aja variabel s x dollar x. Nah, jadi yang kita panggil itu dollar x-nya karena kita iterasinya sebagai apa? Karena kita iterasinya color ini. Terus, nah ini buat key value, jadi seperti ini, dollar x panah dollar y. Nah, itu break continue harusnya udah paham sih. Sama, penggunaannya sama. Yang function ya function seperti ini. Jadi kita membuat function. Kalau misal kita membuat function, terus nama functionnya apa, terus di dalam kurung ini ada nama parameternya apa. Jadi seperti itu untuk apa, terus cara memanggilnya ya langsung aja panggil seperti ini. Jadi seperti itu untuk apa PHP. Untuk yang ini untuk intro dulu ya PHP. Sebelum nanti kita akan mengkoneksikan PHP dengan database-nya. Jadi kita perkenalan dulu dengan bahasa PHP. Nah, waktunya udah mepet ya. Buat terakhir ada bahas tugas. Iya, Gimana? tugasnya ada di Figma yang kemarin itu di bagian tugas JS. Bentar, aku versi. Nah, jadi buat tugasnya itu Yes. pakai JavaScript ya, tugasnya JavaScript. Pakai event tadi, event on click tadi. Jadi ketika ini diklik, buttonnya diklik iya, nanti dia akan muncul ada beberapa. Tapi uh, untuk kriterianya di sini, kriterianya boleh pakai framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind, boleh. Terus nanti di up ke di deploy lagi ke GitHub.io. Buat deadline tugasnya Kamis tanggal 28 jam 23.59. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di Figma yang kemarin di bagian tugas JS. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin udah cukup sih. Ada tambahan, Karis? Dari aku cukup sih. Deadline-nya Jumat, tanggal 29.
Sabtu nggak Sabtu? Jumat. Jumat. Oke, tanggal sebentar aku ganti. Ini menurutku agak lebih cepat ya, soalnya kan di sini boleh pakai framework. Jadi buat ininya kalian nggak usah kayak CSS gitu yang manual, tapi tergantung kalian juga sih. Jadi aku deadline tugasnya aku undur jadi Jumat aja wis. Jumat 23.59. Iya nggak Sabtu aja nggak biar pas Minggu Pak nggak nanggung Pak. Eh, di sini ada yang setuju. Siapa yang Setuju setuju sama Jumat? Al, Mbak. Oke. Sabtu jam 15.00 ya. Sebelum kan kelas biasa kan jam 4. Nah, pengumpulannya sebelum kelas. Jadi Sabtu jam 15.00. Oke. Oke. Gak ada yang menyangga lagi. Sabtu, Sabtu tanggal berapa sih? Oke. Kalau begitu, ya. Oke. Apa? Terakhir ada tambahan lagi nggak? Bel? Udah cukup. Udah. Oke, dari aku juga udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada sore kali ini ya. Kita ngabuburit di web. Kita ngabuburit di PHP dan JavaScript. Jadi semangat buat teman-teman. Terima kasih yang udah join. Terima kasih yang udah merhatiin. eh Kelas ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berbuka. Terima kasih Kak. Salam, terima kasih Mas. Recording stop.